Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kami kembali hadir untuk menyempurnakan hari Anda. Dan kali ini Khazanah akan mengangkat seputar persoalan-persoalan agama di sekitar kita. Semoga tayangan pagi ini bisa menjadi tambahan pelajaran Islam. Amin Allahumma amin. Bertanya, saya pernah dikasih makanan yang dimasak oleh teman saya yang non-muslim, dan dia suka memasak daging babi, dan saya mengkhawatirkan kehalalan masakannya. Pertanyaan saya, bagaimana tindakan saya yang tepat? Terima kasih Azana. Di negara kita yang memiliki ikatan sosial tinggi, saling memberi dan berbagi hidangan sudah menjadi tradisi baik yang mengakar. Tapi menjadi dilema ketika sahabat atau tetangga non-muslim memberikan atau menghantarkan makanan atau masakannya. Yang dikhawatirkan adalah kalau tetangga atau teman non-muslim itu pernah memasak dan memakan makanan yang termasuk najis, yang tentunya menggunakan peralatan masak yang sama dengan makanan halal. Yang perlu dipahami, najis itu dikelompokkan menjadi 3, ringan, sedang, dan berat. Najis yang berat atau mughalazah. Najis seperti ini memang tidak bisa menjadi suci hanya dengan dicuci pakai air saja. Sucinya dengan mencucinya 7 kali, salah satunya dengan debu. Cara ini mengacu kepada sabda Rasulullah SAW ketika menyebutkan cara mencuci wadah yang berisi air, namun sempat diminum atau dimasuki moncong anjing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila anjing minum dari wadah air milikmu, harus dicuci 7 kali. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sucinya wadah minummu yang telah diminum anjing adalah dengan mencucinya 7 kali, dan salah satunya dengan tanah. Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Oleh para ulama, ketentuan pensucian najis air liur anjing ini disamakan dengan pensucian babi, yang keduanya dikelompokkan sebagai najis berat. Maka bila kita mengacu kepada pengelompokan najis, piring milik saudara kita yang non-muslim itu belum tentu sudah dicuci dengan air 7 kali, dan salah satunya dengan tanah. Padahal, boleh jadi piring-piring itu pernah digunakan untuk wadah daging anjing atau babi. Adapun bila kita hanya berpraduga secara umum, misalnya kita bilang, jangan-jangan piring ini pernah digunakan untuk wadah daging anjing atau babi. Sebetulnya, dugaan itu belum mengubah status hukum. Karena sebuah status hukum itu harus didasarkan pada sesuatu yang nyata dan terbukti. Tidak cukup hanya dengan dugaan. Kalau kita pernah lihat langsung atau si non-muslim itu jujur mengatakan bahwa piring itu pernah dipakai untuk wadah anjing atau babi, barulah saat itu status hukumnya menjadi pasti. Dan barulah saat itu kita diharamkan menggunakan piring itu sebelum kita sucikan sesuai syariah. Namun selama kita masih menduga-duga, apalagi bahkan si pemilik piring pun menampik bahwa piring itu pernah digunakan untuk wadah anjing atau babi, maka status hukum piring itu masih sesuai asalnya, yaitu tidak najis, atau minimal sesuai dengan keadaan fisik yang terlihat, yaitu bersih dan suci. Kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala hal yang di luar yang nyata di hadapan kita. Kalau secara lahiriah piring itu suci, maka hukumnya suci. Masalah yang kedua, jika kita menerima makanan dari tetangga atau sahabat non-muslim adalah apakah makanan berupa ayam atau daging telah disembelih atas nama Allah atau tidak. Kehalalan sembelihan ahli kitab adalah sebuah ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Secara sore dan jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kehalalan sembelihan ahli kitab.
Hari ini dihalalkan yang baik-baik buat kamu. Dan begitu juga makanan orang-orang yang pernah diberi kitab, ahli kitab, adalah halal buat kamu. Dan sebaliknya makananmu halal buat mereka. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5. Maksud ayat ini secara ringkas bahwa semua yang baik hukumnya halal. Dan sembelihan ahli kitab pun halal. Dan sebaliknya sembelihan umat Islam pun halal buat mereka. Jadi umat Islam boleh makan binatang yang disembelih dan diburu oleh ahli kitab. Imam Asy-Syafi'i tidak mensyaratkan membaca basmalah dalam penyembelihan hewan, asalkan penyembelihnya ahli dalam masalah itu. Hukum membaca bismillah menurut Imam Syafi'i adalah sunnah dan merupakan anjuran. Dalil yang mendasari tidak harus membaca basmalah adalah hadis berikut. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu kaum bertanya, "Wahai Rasulullah, ada orang yang memberi kami daging dan kami tidak tahu apakah disembelih dengan basmalah atau tidak." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bacalah basmalah dan makanlah." Hadis riwayat Bukhari dan lainnya. Allah berfirman, "Dan makanan sembelihan ahli kitab halal bagimu, dan makanan sembelihanmu halal bagi mereka." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5. Pengharamannya sebenarnya adalah yang disembelih untuk berhala atau sesajen atau persembahan dewa. Inilah yang dipahami dari ayat Al-Quran yang melarang memakan hewan yang tidak disebut nama Allah dalam firman Allah, "Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan." Al-Quran Surah Al-An'am ayat 121. Namun demikian, Imam Syafi'i menghukumi binatang yang tidak disembelih dengan basmalah hukumnya makruh. Wallahu a'lam bis-shawab. Lalu, kapankah makanan itu disebut halal dan kapan pula disebut haram? Keharaman makanan itu bisa terjadi karena dua hal. Pertama, misalnya daging babi, darah, bangkai, serta hewan yang disembelih dan ditujukan untuk persembahan selain Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Termasuk ke dalam kategori ini adalah makanan yang zatnya halal, tetapi kemudian mengalami proses tertentu sehingga zatnya itu berubah menjadi haram. Contohnya adalah berasan buah anggur, atau tape singkong, atau air beras. Wujudnya semula adalah makanan halal. Namun ketika mengalami fermentasi atau peragian, lama-kelamaan zatnya akan berubah menjadi khamar yang memabukkan. Ketika sudah menjadi khamar, maka hukumnya haram. Contoh lainnya adalah hewan ternak yang halal dimakan seperti kambing, sapi, atau ayam. Hukumnya bisa berubah menjadi haram ketika tidak disembelih dengan prosedur penyembelihan yang memenuhi aturan syariah. Misalnya dengan cara dipukul, dibanting, dicekik, ditanduk, atau diterkam binatang buas. Semuanya dalam kasus tidak sempat untuk disembelih. Hukumnya berubah dari halal menjadi haram. Kedua, haram karena hukum. Selain zatnya yang haram, makanan bisa juga menjadi haram meski secara zatnya tidak haram. Tetapi karena ada suatu kejadian atau kondisi tertentu, yaitu makanan halal yang dibeli dengan menggunakan uang yang haram. Misalnya makan harta anak yatim secara zalim dan di luar batas kewajaran. Meski jenis makanannya halal, namun hukum memakannya haram karena bersumber dari harta yang haram. Semua makanan yang asalnya halal tapi bila dibeli dengan menggunakan uang yang haram,
maka hukumnya ikut menjadi haram, terutama berlaku buat pelakunya langsung ataupun orang lain yang tahu persis asal-usulnya. Sedangkan hukum haram ini tidak berlaku buat orang lain yang tidak tahu menahu asal-usulnya. Seperti makanan pemberian seseorang yang kita tidak kenal. Ternyata dia adalah seorang koruptor yang memberi sumbangan. Dalam kasus seperti ini, kita pun tidak bisa langsung main vonis bahwa semua harta yang dimiliki oleh seorang koruptor itu pasti haram. Yang haram hanya yang hasil korupsi. Sedangkan yang bukan hasil korupsi tentu tidak haram. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya mendoakan jenazah yang tidak seakidah atau tidak seagama? Terima kasih. Dalam struktur sosial, ada 3 kondisi yang seolah menjadi kewajiban bagi kita sebagai makhluk sosial untuk datang atau berkunjung ke kerabat atau rekan dekat. 3 kondisi itu adalah sebuah kondisi di mana rekan atau kerabat kita melangsungkan pernikahan, dilanda sakit, dan telah meninggal dunia. Dalam lingkup prosesi sosial, ketika seorang manusia meninggal dunia adalah lantunan doa dari kerabat dan rekan agar si jenazah mendapatkan pengampunan atas dosa-dosanya. Hal ini menurut ulama dilarang berdasarkan firman Allah. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. As-Sa'di di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa memintakan ampunan bagi mereka yang meninggal dalam keadaan musyrik ini adalah perbuatan yang salah dan tidak berguna. Maka tidak patut dilakukan oleh Nabi dan orang-orang yang beriman. Karena siapapun ia yang meninggal dalam kesyirikan, maka wajib atas dirinya sebuah siksa. Dan mereka niscaya akan kekal sebagai penghuni neraka. Dan status orang-orang musyrik di neraka jahanam tidak mampu diselamatkan oleh orang-orang yang memiliki syafaat. Maka, jika sebelum terlambat atas nama kasih sayang kepada sesama manusia, terlebih yang berstatus sebagai kerabat atau sahabat, perkara yang bisa dikerjakan agar mereka diampuni adalah ketika mereka masih hidup di dunia. Sepanjang nyawa masih berada di dalam raga, maka kita bisa mendoakan kerabat atau sahabat agar mendapatkan hidayah, sehingga lisan dan lidah mereka bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Dibolehkannya hal ini berdasarkan hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Suatu hari, At-Tufail dan para sahabatnya datang. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kabilah Daus benar-benar telah kufur dan menolak dakwah Islam. Maka doakanlah keburukan untuk mereka." Maka ada yang mengatakan, "Mampuslah kabilah Daus." Lalu beliau mengatakan, "Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka kepadaku." Bahkan untuk bangsa Yahudi yang telah dikenal sebagai umat pembangkang yang paling utama sepanjang sejarah peradaban manusia, Rasulullah SAW mencontohkan untuk mendoakan agar pintu hati mereka terbuka untuk beriman dan berislam. Dahulu kaum Yahudi biasa berpura-pura bersin di dekat Nabi SAW. Mereka berharap beliau mau mengucapkan doa untuk mereka, "Yarhamukallah." Maka beliau mengatakan doa, "Yahdikumullah wa yusili habalakum." Semoga Allah memberi hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Kita sebagai seorang muslim telah dipandu oleh Rasulullah SAW agar mencintai semua manusia, termasuk yang kini masih berstatus sebagai orang-orang musyrik dan kafir. Namun, cinta dan kasih sayang sebagai sesama umat manusia diajarkan oleh baginda Nabi SAW dengan cara mendoakan mereka agar mendapatkan kesempatan merasakan nikmatnya hidup di jalan Allah dan memiliki sebuah peluang untuk menjadi penghuni jannah. Maka, sebelum datang larangan untuk mendoakan jenazah kawan atau kerabat yang meninggal dalam keadaan tak bersyahadat, lebih baik kita mensegerakan untuk melantunkan doa agar mereka segera berikrar bahwa tiada ilah selain Allah.
dan membenarkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Yang terbaik yang bisa dilakukan sahabat dan kerabat adalah mendoakan. Karena bagaimanapun juga, Islam adalah sebuah karunia dari Allah. Hidayah bisa dimintakan, tapi hanya Allah sajalah yang berhak dan berkuasa untuk memberikan kepada hamba dan insan ciptaannya. Kita harus berikhtiar agar jalinan persahabatan di dunia dengan teman non-muslim bisa terus terjaga hingga akhirat. Dan kita juga harus berupaya agar hubungan kekerabatan tak bersifat fana di dunia saja, tapi kekal hingga di akhirat kelak. Tapi ingat, iman Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah ternyata tak mampu membukakan pintu hati ayahanda beliau. Kasih sayang Nabi Nuh alaihissalam tak sanggup menyadarkan kesyirikan yang dilakukan putra beliau. Dan dakwah Nabi Lut alaihissalam juga tak bisa meluruskan akidah istri beliau. Upaya kita untuk menghargai persahabatan dan hubungan kekerabatan dengan orang-orang non-muslim terbatas pada doa. Dan semoga mereka bisa mendapatkan hidayah sebelum kita diharamkan untuk memintakan ampun atas dosa serta kesalahan mereka. Amin. Allahumma amin. Ada pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat, bahwa jika seorang muslim mengecat tembok rumahnya dengan kuas yang terbuat dari bulu babi atau berbahan baku dari babi, bagaimanakah hukum tembok rumah itu? Imam Ibnu Taimiyah dalam fatwanya menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap bulu itu suci, termasuk bulu anjing dan babi. Kesucian tersebut berbeda dengan status liur yang najis dan diharamkan. Maka boleh-boleh saja menggunakan kuas berbahan bulu babi untuk mengecat tembok rumah. Tapi, jika ada bahan lain selain yang berasal dari babi, sebaiknya memilih yang lain. Karena sebagian ulama melarangnya. Hal ini didasari atas prinsip kehati-hatian atau lil ihtiyat. Dengan asas kehati-hatian, maka sebaiknya dihindari penggunaan peralatan yang berbahan dasar bulu babi. Khususnya jika peralatan tersebut digunakan untuk mengolah makanan yang akan dikonsumsi. Ini adalah sebuah tindakan preventif atau pencegahan agar makanan yang kita konsumsi terjamin penuh kehalalannya, baik secara bahannya, proses pengadaannya, hingga cara memasaknya. Mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses pembersihan jiwa, terkabulnya doa, dan diterimanya amal ibadah. Sebaliknya, mengkonsumsi makanan yang haram akan menghalangi terkabulnya doa dan diterimanya ibadah. Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong dan banyak memakan makanan yang haram. Al-Quran, Surah Al-Ma'idah, ayat 41 hingga 42. Kata as-suhtu dalam ayat ini maksudnya adalah makanan yang haram. Barang siapa yang keadaannya demikian, bagaimana mungkin Allah membersihkan hatinya dan mengabulkan permohonannya? Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali hal yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin dengan perintah yang diarahkan kepada para rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, hai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amalan yang soleh. Al-Quran, Surah Al-Mu'minun, ayat 51. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 172. Sesudah itu, beliau SAW menceritakan keadaan seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh. Orang tersebut rambutnya kusut, tubuhnya penuh debu,
menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya memanjatkan permohonan doa. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Namun makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram. Dia tumbuh dengan makanan yang haram. Bagaimana mungkin dikabulkan? Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Tirmizi. Makanan yang halal maupun yang haram tidak hanya berpengaruh pada hati individu dan perangainya saja yang berpotensi memperbaiki atau menyimpangkannya. Tetapi efek negatif tersebut juga merambah mempengaruhi masyarakat. Sebab sebuah komunitas terdiri dari sekelompok individu. Masyarakat yang didominasi dengan kejujuran dalam bermuamalah, mengkonsumsi makanan yang diperbolehkan, ia akan tumbuh menjadi sebuah komunitas yang bersih, teladan, dan saling menolong lagi kokoh. Sebaliknya, masyarakat yang terkungkung oleh praktik riswah atau suap, tipu menipu, dan tersebarnya makanan yang haram akan menjadi komunitas yang ternoda, tercerai-berai, individualis, tak mengenal kerjasama saling menolong, hina di mata masyarakat lain, juga sebagai ladang subur bagi perkembangan sifat-sifat buruk. Pada gilirannya akan menyeret masyarakat tersebut pada kondisi yang lemah. Tidak lama kemudian akan sirna oleh arus yang kecil sekalipun. Pasalnya, makanan-makanan yang buruk bisa merusak tabiat manusia. Allah mengharamkan makanan-makanan yang buruk lantaran mengandung unsur yang dapat menimbulkan kerusakan, baik pada akal, akhlak, ataupun aspek lainnya. Keganjilan perilaku akan nampak pada orang-orang yang menghalalkan makanan dan minuman yang haram tersebut, sesuai dengan kadar kerusakan yang terkandung di dalamnya. Nah, pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Khazanah di Trans 7. Kami mohon maaf jika ada penyampaian narasi atau penayangan gambar yang tidak berkenan. Semoga tayangan ini menjadi salah satu tayangan favorit Anda karena kedalaman informasi Islaminya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.